Timnas Indonesia sedang menghadapi tantangan besar jelang duel hidup mati melawan Cina. Ragnar Oratmangun, Marcelino Ferdinand, dan Marten Pas dipastikan absen dalam laga krusial ini. Ketidakhadiran mereka jelas membuat kekuatan Garuda pincang, namun Patrick Kluivert justru menyimpan strategi tersembunyi yang bisa mengejutkan lawan. Di tengah sorotan dan tekanan publik, Kluivert menyusun siasat baru yang tak banyak diketahui, bahkan oleh media sekalipun. Meski kehilangan 3 pemain kunci, ia langsung memanggil 32 pemain, memastikan kedalaman skuad tetap solid. Di sektor penjaga gawang, absennya Pas membuka jalan bagi Emil Audero untuk mencuri perhatian. Emil bukan nama sembarangan. Ia tampil konsisten bersama Palermo dan punya pengalaman di level Eropa. Musim ini, ia mencatat 3 clean sheet dari 15 laga, tapi pengaruhnya dalam organisasi pertahanan Palermo tak bisa diremehkan. Kini, debutnya bersama Timnas Indonesia tinggal menunggu waktu. Sementara itu, sektor sayap juga mengalami guncangan akibat absennya Ragnar dan Marcelino. Tapi jangan salah, Indonesia punya banyak amunisi cadangan yang siap meledak. Di kiri, nama-nama seperti Stefano Lillipali, Rafael Struijk, dan Beckham Putra tengah dipertimbangkan. Sedangkan di kanan, Yakob Sayuri dan Egy Maulana Fikri berlomba untuk jadi starter. Catatan Yakob dengan 10 gol dan 6 assist, serta kontribusi Egy dengan 12 gol dan 7 assist membuat persaingan makin panas dan tak tertebak. Yang menarik, Patrick Kluivert tampaknya menyimpan taktik ganda yang bisa mengecoh Cina maupun Jepang di laga berikutnya. Ia dikabarkan siap menurunkan pemain-pemain yang pernah diuji secara diam-diam pada FIFA Matchday bulan Maret lalu. Nama seperti Ricky Kambuaya dan Eliano Reinders kembali masuk radar sebagai senjata kejutan. Kombinasi fleksibilitas posisi, kedalaman skuad, dan insting taktikal ala Eropa dari Kluivert bisa menjadi kunci kemenangan. Kabar mengejutkan datang dari Eropa yang sempat membuat Timnas Indonesia harap-harap cemas. Nama Alex Pastoor tiba-tiba disebut sebagai salah satu kandidat pelatih baru Ajax Amsterdam. Klub legendaris Belanda itu memang sedang mencari sosok baru usai kegagalan total musim ini. Mereka kehilangan gelar juara Eredivisie setelah disalip oleh PSV Eindhoven. Kegagalan itu membuat pelatih Francesco Farioli memilih angkat kaki hanya semusim setelah ditunjuk. Media Belanda memasukkan Pastoor dalam daftar 11 calon pelatih pengganti Farioli. Sosok berusia 58 tahun itu dianggap punya pengalaman dan gaya kepelatihan yang cocok dengan karakter Ajax. Terlebih, Pastoor pernah secara terbuka menyatakan keinginannya melatih Ajax bersama Michael Reiziger. Pernyataan itu ia sampaikan kepada Algemeen Dagblad tahun lalu, sebelum bergabung sebagai asisten Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Namun, saat itu belum ada pendekatan resmi dari pihak klub. Bahkan Pastoor sendiri menyebut bahwa dirinya tak yakin Ajax benar-benar akan menghubunginya. Isu ini berkembang cepat dan menjadi sorotan media-media Belanda. Namun semuanya berubah saat The Telegraph mengungkap bahwa Ajax sudah menentukan pilihannya. Klub ibu kota tersebut memprioritaskan 2 nama, Marcel Keizer dan John Heitinga. Keizer pernah melatih Ajax pada 2017, meski hanya bertahan selama 24 pertandingan. Sementara Heitinga adalah mantan bek tangguh yang pernah menjadi bagian penting dari tim pelatih Jong Ajax. Keduanya dianggap lebih realistis oleh manajemen untuk membenahi kekacauan internal klub. Keputusan Ajax memilih Keizer dan Heitinga otomatis membuat nama Pastoor tersingkir dari persaingan. Tapi bagi Indonesia, ini justru kabar menggembirakan. Pastoor akan tetap berada di sisi Kluivert, melanjutkan proyek besar membangun kekuatan Garuda. Drama panas jelang bursa transfer musim panas resmi dimulai untuk Jai Itzes. Sang kapten Timnas Indonesia itu dikabarkan akan dilepas oleh Venezia, klub yang baru saja terdegradasi dari Serie A. Setelah tampil solid sepanjang musim dengan 36 laga dan 2 gol, masa depan Itzes akhirnya menemui kejelasan. Kabar ini langsung menyulut spekulasi besar di antara klub-klub top Italia. Venezia disebut akan melakukan perombakan besar setelah terperosok ke posisi 19 klasemen akhir, hanya meraih 29 poin. Menurut laporan, Itzes masuk dalam daftar jual bersama Hans Nicolosi Caviglia dan Gaetano Oristanio. 3 nama ini menjadi korban awal dari restrukturisasi besar-besaran Gli Arancione Verdi. Bahkan, pemain seperti Gianluca Busio dan Christian Gitjaer juga disebut berpotensi ikut hengkang. Keputusan Venezia ini disinyalir sebagai bentuk penyelamatan finansial sekaligus awal dari pembangunan ulang skuad. Inter Milan dikabarkan paling agresif karena mereka sedang mencari pengganti Stefan De Vrij yang kontraknya habis. Gaya main Itzes yang tenang, elegan, dan kuat di duel udara cocok dengan filosofi permainan Inter. Tapi Inter tak sendiri, AC Milan dan Juventus juga disebut memasukkan Itzes dalam radar mereka.
Milan ingin memperbaiki barisan belakang yang dianggap rapuh musim lalu, sedangkan Juventus tengah mencari amunisi segar untuk proyek kebangkitan musim depan. Ini menjadikan potensi perang harga antar klub besar tak terhindarkan. Bologna dan Torino pun siap menikung diam-diam demi mengamankan jasa bek berusia 23 tahun itu. Dengan nilai pasar yang relatif terjangkau, Itzes menjadi investasi jangka panjang yang menarik. Performa stabilnya bersama Venezia telah membuka mata klub-klub besar bahwa ia bukan sekadar bintang Asia, tapi bek tangguh yang layak bersaing di level atas Eropa. Media Vietnam benar-benar dibuat tercengang setelah melihat daftar pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk memperkuat timnas Indonesia. Tak hanya soal nama besar, nilai pasar skuad Garuda pun langsung jadi sorotan. Dengan total 637,5 miliar rupiah, Indonesia kini dianggap sebagai salah satu tim dengan nilai paling mencengangkan di Asia Tenggara. Angka fantastis ini bahkan disebut oleh media Vietnam lebih tinggi 3 kali lipat dibandingkan nilai skuad timnas Cina. Tak heran jika pemberitaan seketika membeludak dan menciptakan kehebohan. Media Vietnam seperti Soha tak hanya melaporkan nominal tersebut, tapi juga membandingkan secara tajam antara kekuatan timnas Indonesia dan Cina. Mereka menyebut bahwa skuad asuhan Kluivert kini jauh lebih menjanjikan dibandingkan tim besutan Branko Ivankovic. Fakta bahwa tak satu pun pemain Cina bermain di luar negeri menjadi sorotan utama. Sebaliknya, Indonesia dipenuhi pemain diaspora yang merumput di liga-liga top Eropa. Ini membuat persepsi akan kekuatan Cina mulai tergeser, bahkan disindir sebagai tim yang mengalami kemunduran drastis dari tahun ke tahun. Ketertarikan media asing terhadap timnas Indonesia bukan semata-mata karena nilai pasar, tapi juga karena potensi besar yang dimilikinya. Para pemain muda Indonesia, yang kini memperkuat klub-klub elit di Eropa, memberikan warna baru dalam permainan Garuda. Kehadiran mereka memberikan harapan nyata bahwa Indonesia bisa bersaing di level yang lebih tinggi. Dua pertandingan penting melawan Cina dan Jepang pun dianggap sebagai momen krusial yang akan menentukan masa depan skuad Merah Putih menuju Piala Dunia 2026. Saat ini, posisi Indonesia di grup C masih belum aman, berada di peringkat keempat dengan 9 poin. Namun, harapan belum sirna karena peluang lolos masih terbuka lebar jika mereka mampu menyapu bersih 2 laga terakhir. Misteri absennya Jordi Amat dalam latihan perdana timnas Indonesia akhirnya terungkap. Bek naturalisasi yang membela Johor Darul Takzim itu ternyata tengah didera radang tenggorokan akut disertai batuk sejak tiba di Bali. Padahal, ia telah sampai di Pulau Dewata pada hari Minggu dan sempat memberikan pernyataan positif soal fasilitas latihan yang disiapkan. Namun publik mulai bertanya-tanya karena sosok penting di lini belakang Garuda itu tak tampak batang hidungnya saat pemusatan latihan dimulai. Pada hari pertama TC, Jordi Amat memang tidak terlihat di Bali United Training Center bersama 22 pemain lain yang hadir. Ketidakhadirannya kian mencolok, mengingat statusnya sebagai salah satu pemain kunci. Dari 10 pemain yang absen, nama Jordi jadi perbincangan paling panas. Publik dibuat makin penasaran saat ia tak juga hadir di hari kedua, sementara Justin Hubner, Kelvin Verdong, dan Beckham Putra sudah bergabung dengan tim. Akhirnya, PSSI merilis pernyataan resmi yang menenangkan banyak pihak. Dokter Timnas Indonesia, Alvan Asyar, menyatakan bahwa Jordi mengalami radang tenggorokan akut dan diminta untuk beristirahat penuh. Meski begitu, kondisinya disebut terus membaik dan ia direncanakan akan mulai berlatih secara terpisah pada hari Kamis. Kabar ini menjadi angin segar, terutama menjelang laga penting melawan Cina dan Jepang. Sementara itu, suasana di TC Timnas Indonesia tetap berjalan dengan penuh semangat meski tanpa kehadiran Jordi. Hari Rabu dijadikan hari istirahat dari latihan lapangan, dan sejumlah pemain tampak mengisi waktu dengan bermain padel. Kehadiran para pemain diaspora seperti Verdong dan Hubner juga semakin memperkuat skuad. Kini, mata tertuju pada kembalinya Jordi Amat dan bagaimana ia bisa kembali bugar demi memperkokoh lini pertahanan Garuda. Masa depan Mats Hilger di FC Twente kini tengah menjadi sorotan tajam media Belanda. Bek timnas Indonesia itu mengisyaratkan kemungkinan hengkang dari klub yang telah dibelanya sejak usia 10 tahun. Kontraknya memang hanya tersisa 1 musim lagi dan akan berakhir pada 30 Juni 2027. Namun hingga saat ini, pihak manajemen FC Twente belum mengajukan tawaran perpanjangan kontrak kepada Hilger. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa pertandingan terakhir melawan AS Alkmaar bisa jadi penampilan perpisahannya. Cedera yang datang silih berganti membuat performanya kurang maksimal. Selain itu, FC Twente gagal lolos ke kompetisi Eropa usai kalah dramatis dari AS Alkmaar di final playoff UEFA Conference League. Kekalahan tersebut menjadi pukulan besar bagi klub dan pemain, sekaligus memperkuat rumor bahwa Hilger akan mencari tantangan baru. Dalam wawancara usai laga,
Ia mengaku belum memikirkan soal masa depan klub dan memilih untuk menunggu perkembangan lebih lanjut di musim panas ini. Meski belum ada kepastian kontrak, Mads Hilger tetap percaya diri dengan masa depannya di dunia sepak bola. Selama 4 hingga 5 musim terakhir, ia hampir selalu menjadi pilihan utama di jantung pertahanan FC Twente. Hal ini menjadi bukti bahwa ia memiliki nilai dan pengalaman yang tinggi untuk klub manapun yang akan ia tuju nantinya. Ia pun menjelaskan bahwa tak ada pembicaraan resmi soal kontrak baru sejauh ini, meskipun ia sangat mengenal dan mencintai klub tersebut. Namun demikian, dirinya tak menutup kemungkinan untuk pindah, bahkan ke sesama klub Belanda. Alih-alih larut dalam spekulasi, Hilger kini memilih mengalihkan fokus sepenuhnya ke timnas Indonesia. Ia siap bertarung dalam 2 laga krusial melawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hilger menegaskan bahwa saat ini pikirannya hanya tertuju untuk memberikan yang terbaik bagi Merah Putih.